berita penipuan dia tentang rumah syariah atau rumah Muhammadiyah itu ternyata itu mengakibatkan banyak korban. Terus Yusuf Mansur memviralkan video itu agar seluruh Indonesia membenci saya. Memang begitulah Muslim untuk menjatuhkan lawannya dengan membuli ya, atau membuat asumsi penista agama. Walaupun menurut saya itu bukan penista agama sebagai mantan Islam, saya berhak bicara tentang Islam yang saya ketahui. Dan saya nggak paksakan siapa yang mau terima, mau enggak, mau belajar, itu terserah mereka. Ya. Karena agama dijadikan politik. Jadi saya pun nggak terima itu. Saya juga bukan mencari pembelaan. Saya hanya ingin mengoreksi pikiran mereka untuk mengetahui bahwa tujuan saya bukan itu. Kok dibilang penista agama, kayaknya terlalu berlebihan gitu. Saya ini sudah ada itu sejak 4-3 tahun lalu. Waktu itu nggak dipiralkan. Bagaimana orang ini akan membenci saya. Akhirnya si Yusuf Mansur kan membuat klarifikasi saya, dan mungkin saya ini lagi makan obat, apa stres, apa saya lebih baik dibilang begitu. Jadi orang juga akan, biarlah orang mau ngomong apa aja tentang saya, yang penting itu jangan sampai kita itu gontok-gontokan, bunuh-bunuhan, karena itulah yang diciptakan Yusuf Mansur agar orang itu bisa bunuh saya, bisa bakar saya, bisa saya itu dibakar hidup-hidup, orang tua anjing lah segala macam, udah banyak lah itu, udah nggak bisa diomongan lagi hujatannya. Itu mungkin bully itu udah banyak, tapi bully itu bagi saya hanya untuk yang dibahas sekarang ini kan tentang karpet ya, masalah karpet. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita sholat sendiri-sendiri di rumah sih nggak apa-apa ya, karpet kita sujud itu, sujud akhir terus tunjuk gitu kan, kita juga nggak tahu maksudnya apa setelah apa salam akhir itu kita harus membuka telunjuk, itu untuk apa kita nggak tahu dalam Islam. Menurut saya, kalau kita sholat di masjid atau di langgar, untuk apa kita harus mencium karpet? Karpet itu kan bekas diinjak-injak, kotor, ada virus apa-apa gitu. Kenapa? Ini menurut saya ya, untuk diskusi aja. Jangan sampai kalian bilang penista agama lagi. Itu sepertinya hanya untuk menjatuhkan saya dalam berpikir dan mengembangkan pemikiran saya yang saya tahu gitu. Dan saya nggak paksakan orang mau terima atau enggak. Dan saya pun berhak untuk bicara karena uh, saya saya ada hak asasi untuk bicara di Amerika, nggak tahu di Indonesia ya. Jadi saya juga nggak paksakan untuk kalian mendengar atau tak mendengar, ya silakan gitu. Tapi jangan pojokkan saya salah gitu. Saya harus ditangkap, saya harus dibunuh, saya ini penista agama gitu. Itu udah berlebihan menurut saya. Karena saya nggak merugikan, nggak korupsi, nggak apa. Kalau memang Muhammad Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, biarlah mereka mereka yang menjudge saya. Kenapa kalian yang harus membunuh dan menyiksa saya? Terus saya dihina, oh nanti kalau ketangkep kamu akan meminta maaf, nangis-nangis. Semua orang bakal begitu dilanggar atau di masjid yang sudah diinjak-injak itu. Kata saya itu bukan suatu kita sujud berterima kasih sama Tuhan, enggak. Kalau kata saya itu salah ya. Itu menurut saya ya. Kalau kata saya, agama Kristen yang aja saya sekarang, saya berdoa ke atas. Saya bukakan mata saya untuk menghadap siapa Tuhan itu. Saya bicara sama dia, saya ingin ketemu dia. Saya mau face to face berhadapan sama Tuhan. Saya ingin Tuhan lihat saya, siapa saya, apa yang saya butuhkan dalam hidup saya. Saya ingin menikmati seluruh yang ada Dia ciptakan di dunia ini. Seperti travel. Saya pergi party, diskotik, segala macam. Saya mau ingin menikmati itu semua tanpa merugikan orang lain. Tanpa harus membuat orang lain susah karena tingkah laku saya. Saya ingin nikmatin yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Kenapa harus saya itu terpuruk memakai jilbab, hanya mengaji, terus mengaji tiap hari, tapi hati saya ini tidak bersih.
Saya selalu menghina. Kenapa saya itu harus begitu? Kenapa bukan saya menikmati keindahan dunia yang Tuhan ciptakan ini? Dengan berdoa, menghadap Dia kapan saja, nggak perlu pakai waktu. Itu yang saya laksanakan sekarang. Dan selama ini, hidup saya nyaman. Saya nggak ada masalah, nggak ada apa. Saya tenang dengan Tuhan saya yang baru, yang nyata, yang hidup. Dia turun ke dunia dengan image sebagai manusia untuk mengajarkan yang baik. Itu ada sejarahnya semua.